Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan ciri-ciri kapan Indonesia bisa berubah status dari fase pandemi ke endemi COVID-19. Ciri-ciri suatu negara termasuk Indonesia dikatakan siap beralih status ke endemi COVID-19 ini disampaikan Menkes Budi saat konferensi pers pada Selasa 31 Mei 2022 di Istana Merdeka, Jakarta. Budi mengatakan ciri-ciri atau faktor utama yang menjadi pertimbangan kesiapan Indonesia masuk ke fase endemi COVID-19, yakni tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri masing-masing sudah tinggi. Menkes menyebut pelonggaran kebijakan boleh tidak pakai masker di luar ruangan yang diumumkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebenarnya jadi salah satu upaya melatih kesadaran tersebut. Dari situlah diharapkan masyarakat bisa belajar menyadari resiko penularan masing-masing saat berada di suatu tempat dan menentukan sendiri apakah perlu pakai masker atau tidak. Budi melanjutkan bahwa belajar dari sejarah pandemi jadi endemi yang pernah terjadi sebelumnya, kesadaran masyarakat memang jadi ciri-ciri terpenting, di mana masyarakat sudah tahu dengan sendirinya langkah pencegahan jika terserang suatu penyakit, maka proses penyembuhannya harus seperti apa dan cara mencegahnya perlu melakukan apa. Jika disimpulkan, ujar Budi bahwa pemerintah secara bertahap akan memindahkan tanggung jawab menjaga kesehatan ke masing-masing individu masyarakat. Meski demikian, Budi menekankan perpindahan fase dari pandemi ke endemi bukan berada di keputusan Presiden Jokowi, melainkan menunggu arahan lebih lanjut dari Organisasi Kesehatan Dunia karena pandemi COVID-19 ini bersifat global, tidak hanya terjadi di Indonesia. Di samping itu, ia menyebut bahwa transisi menuju endemi juga tidak hanya berdasarkan pertimbangan sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan politik. Keputusan mengubah status itu pun harus berdasarkan kesepakatan seluruh kepala negara. Dari semua sejarah, kita lihat bahwa faktor yang paling menentukan kenapa pandemi menjadi endemi adalah faktor kesadaran masyarakat. Bagaimana protokol kesehatan itu dia terapkan, kalau dia sakit mesti ngapain, pengobatannya juga dia lakukan sendiri, sehingga tidak ada pemaksaan dari pemerintah. Karena masyarakat sudah tahu sendiri. Dan itu sebenarnya adalah cara menjaga kesehatan yang paling baik. Cara menjaga kesehatan yang paling baik adalah kita diri sendiri menjaga kesehatan kita. Nah, kalau itu disambungkan dengan masker, sebenarnya secara gradual yang Bapak Presiden lakukan, bukannya mengendorkan, tapi mendidik masyarakat untuk memakai pertimbangannya sendiri, apakah mereka merasa perlu pakai masker atau tidak. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa merasakan, kalau ini masyarakat udah siap, kayak teman-teman wartawan di sini, oh semuanya masih merasa lebih nyaman pakai masker, karena ini ruangannya tertutup, pakai AC dan orangnya banyak, pakai masker. Tapi kalau misalnya ruangan tertutup di rumah keluarga sendiri, yang semuanya tahu kita sehat, ya buka masker walaupun di ruangan tertutup. Nah, itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan pemahaman mereka. Sama seperti kalau kita flu lah, kalau lagi hujan-hujanan, kita badan lagi nggak enak, ya masa sih kita hujan-hujanan, ya kita pakai payung atau pakai jaket sendiri, nggak usah diatur oleh pemerintah kan. Kalau hujan, badan tidak enak, harus pakai payung, itu kan nggak diatur oleh pemerintah. Tapi karena masyarakat sendiri sudah sadar. Nah, apa yang akan pemerintah lakukan adalah gradually memindahkan tanggung jawab untuk mengelola kesehatan diri pribadi masyarakat ke masing-masing individu. Dan kalau itu sudah berhasil, masyarakat sudah paham, sudah teredukasi dengan baik, sudah memahami bagaimana protokol kesehatan seharusnya, sudah memiliki judgement kapan mesti melakukan apa, itu adalah ciri-ciri penyakit yang sudah menjadi endemi.